Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Elis Febrianti dan teman saya, Saya Felix Samsir. kami dari kelompok 8 Bimbingan Menulis. Di video ini kami akan menjelaskan perbedaan antara karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang berisi fakta dan data yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, serta ditulis menggunakan kata-kata baku dan format tulisannya secara runtut dan sistematis. Adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama adalah objektif atau berdasarkan fakta. Artinya, penulisan karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan fakta atau data-data dari hasil analisis yang ada. Yang kedua, sistematis. Artinya, penulisannya menggunakan struktur karya ilmiah seperti pendahuluan, isi, pembahasan, dan kesimpulan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku dan lugas. Lugas artinya dari aspek pengungkapan, bahasa ilmiah tidak memiliki makna yang ganda, sehingga terhindar dari kesalahpahaman penafsiran. Yang keempat, bersifat dekoratif. Artinya, penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang kelima, terdapat koesi. Artinya, karya tulis ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya, dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele dan tepat pada sasaran. Kemudian, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang isinya mengulas tentang data lapangan yang bersifat empiris, objektif terhadap suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, tesis. Tesis adalah sebuah karya tulis ilmiah yang isinya menguak pengetahuan baru yang bersifat empirik dan teoris yang didapat ketika melakukan penelitian. Biasanya dilakukan untuk tingkat S3. Kemudian, laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian bisa dikatakan sebagai serangkaian kaidah penulisan laporan yang ditulis setelah sebuah arti penelitian atau dilaksanakan untuk kemudian dijadikan referensi maupun dijadikan sebagai hasil rujukan. Yang keempat, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana S1. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian yang berhubungan dengan bidang keahliannya. Yang kelima, modul pembelajaran. Modul pembelajaran adalah materi yang disusun secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembaca dapat mempelajari dan mengerti sendiri materi. Modul pembelajaran ini juga bertujuan sebagai bahan pembelajaran mandiri siswa. Berikut adalah contoh foto dari makalah dan hasil penelitian. Saya akan menjelaskan terkait karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah adalah karya tulis yang berisi fakta pribadi yang dibuat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, serta menggunakan gaya bahasa yang populer. Berikut adalah ciri-ciri karya tulis non-ilmiah. Yang pertama, subjektif. Lalu yang kedua, berdasarkan fakta pribadi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang konotatif dan populer. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Yang kelima, bersifat imajinatif. Dan keenam, terdapat sejarah. Adapun jenis-jenis karya non-ilmiah, yaitu pertama, cerpen. Cerpen adalah sebuah karangan cerita yang berfokus pada satu kejadian yang diceritakan secara singkat dan padat. Yang kedua, dongeng. Dongeng adalah sebuah karangan cerita yang biasanya diambil dari kisah asli atau sejarah kuno. Yang ketiga, roman. Roman adalah karya sastra dalam bentuk prosa yang isinya menggambarkan kehidupan para tokoh menurut watak secara rinci dan mendalam. Yang keempat, ada novel. Novel yaitu
karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif dalam bentuk cerita. Yang kelima, ada drama. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui tingkah laku yang dipentaskan. Berikut adalah contoh dari cerpen serta drama. Jadi, perbedaan karya tulis ilmiah dan ilmiah adalah pertama dari segi bahasa. Untuk karya ilmiah menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah tatanan bahasa. Sedangkan untuk bahasa non-ilmiah menggunakan bahasa non-baku. Yang kedua, segi struktur penulisan untuk karya ilmiah lebih teratur seperti adanya pendahuluan, pembahasan, dan penutup, atau yang biasa disebut sebagai daftar isi. Sedangkan untuk karya non-ilmiah lebih ke arah yang bebas, tergantung dari jenisnya. Ketiga, segi penulisan. Untuk karya ilmiah menggunakan fakta serta data-data yang ada, sedangkan untuk karya non-ilmiah menggunakan kata-kata kiasan. Sekian dari penjelasan kami terkait perbedaan karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Apabila dari penjelasan kami terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.